Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya, kami berdoa, dan kami berharap menghina-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyimaknya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid dewasa, remaja dan senior, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca
baca tadi. Kalau di adat istiadat orang Israel, pertunangan antara laki-laki dan perempuan bukan seperti zaman kita sekarang. Kalau sekarang kan pertunangan berarti belum ada sah ikatan pernikahan, jadi tidak bisa disebut suami istri. Tetapi kalau di Israel, pertunangan itu sudah sah sebagai suami istri, tetapi mereka tidak boleh serumah, tidak boleh berhubungan intim. Makanya waktu Yusuf mengetahui bahwa tunangannya Maria sudah hamil, dia ingin menceraikannya diam-diam. Jadi pertunangan dan pernikahan bagi orang Israel itu adalah satu hubungan yang sakral. Kalau kita lihat Daud dari keturunannya dari suku Yehuda yang kita baca ini diwakilkan oleh Yusuf, sedangkan yang satunya lagi Maria, kita sudah belajar bahwa dia kita yakini adalah keturunan dari suku Lewi. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dari keluarga baik-baik. Mereka melakukan hubungan dengan sangat baik, dengan relasi yang baik, dan diumumkan di depan publik bahwa Maria adalah tunangan Yusuf dan Yusuf adalah tunangan Maria. Dan ini tidak bisa diputuskan hanya karena masalah misalnya tidak ada kecocokan, itu tidak bisa, karena sudah terjadi pertunangan. Tetapi Yusuf, karena dia adalah anak yang baik, dia pribadi yang baik, dia punya rasa kasih, dan pasti dia sangat mencintai Maria, sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang tidak mencemarkan namanya. Masihkah ada laki-laki seperti ini di akhir-akhir zaman ini? Itu pasti sedikit, pasti ada, tetapi sangat jarang ditemui. Tetapi model-model Yusuf seperti ini adalah model laki-laki yang menerima pasangannya apa adanya. Saat dia melihat pasangannya ada kekurangan, dia bukan mengekspos, memviralkan kekurangan pasangannya, tetapi dia malah menutupinya, bahkan melindunginya supaya tidak menjadi hujatan orang banyak. Hal yang sangat luar biasa yang dia lakukan adalah dia ingin menceraikan dia. Tetapi Tuhan tahu ada rencana yang dilakukan Yusuf ini akan berakibat buruk di depannya. Makanya Tuhan menemui Yusuf lewat siapa? Lewat malaikatnya, lewat mimpi. Diingatkan Yusuf bahwa Maria bukan seperti dugaannya. Maria masih suci, Maria masih wanita baik-baik, tidak tercemar. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam hidupnya adalah perbuatan Roh Kudus yang dilakukan karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan dosa perzinahan. Saat Maria melakukan apa yang Tuhan katakan, dia mengatakan apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Yusuf pun mengatakan hal yang sama. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Makanya dia mengatakan ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun dalam hidupnya untuk meninggalkan Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Tuhan sudah menetapkan satu cara dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, cara hidup benar yang Anda lakukan dalam mempertahankan hidup benar itu bukan hal yang mudah. Pasti tantangannya banyak, omongan sini sana, bahkan kita seperti orang aneh di tengah-tengah lingkungan dunia. Tetapi kalau kita mengikuti apa kehendak Tuhan, kita pasti akan memperoleh kemenangan. Makanya judul pelajaran kita hari ini adalah perkataan malaikat lewat mimpi. Yusuf diingatkan Tuhan lewat mimpi. Dia tidak bertemu langsung, hanya lewat mimpi. Tetapi dia meyakini bahwa ini cara Tuhan untuk melakukan satu karya yang besar dalam hidupnya. Dia menjadi seorang ayah dari juru selamat. Dan dia memberi nama anaknya sendiri dengan nama Yesus. Dia menjadi bapaknya. Dia membesarkannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf adalah hal yang luar biasa. Waktu itu umur 12 tahun, Yesus hilang. Yang mencari bukan hanya Maria, tetapi Yusuf pun mencarinya. Dan Yusuf pun melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyentuh Maria. Walaupun dia merasa berhak, misalnya begitu kan, oh kamu udah jadi istriku nih, aku punya hak sama kamu. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menjaga dirinya, dia menjaga Maria. Saat Maria mengandung dan harus melahirkan, dia pun mengambil bagian dari proses itu. Dia laki-laki yang hebat, dia suami yang baik, dia pria yang hebat. Bagi anak-anak remaja,
remaja, kalau kau saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidup, setiap saya berbicara ini saya selalu mengatakan begini sama Anda semua, pada adik-adik semua, carilah pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan. Kalau engkau saat ini adalah iman yang biasa-biasa saja, atau saat ini engkau adalah orang Kristen yang hanya datang ke gereja hanya pasca dan Natal misalnya begitu ya, tetapi kamu ingin hidupmu lebih bahagia dalam rumah tangga, carilah pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan, karena itu akan mengulang dan memberkati hidupmu sendiri. Tetapi kalau kamu hanya mencari pasangan hidup hanya gantengnya saja, kayanya saja, kerennya saja gitu kan, kalau dibawa kemana-mana gak malu-maluin gitu misalnya begitu, tetapi dia tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan, rumah tangganya mau dibawa kemana? Saya sudah berumah tangga kurang lebih 6 tahun. Saya ingin katakan bahwa rumah tangga itu tidak mudah. Setiap detik dalam kehidupan rumah tangga adalah perjuangan untuk mempertahankan komitmen. Tapi saat Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang sudah menikah atau yang saat ini belum menikah, perhatikan baik-baik bagaimana orang-orang yang sudah menikah. Saya mewakili orang-orang yang sudah menikah mengatakan ini, rumah tangga tanpa komitmen takut sama Tuhan itu tidak akan bertahan lebih lama daripada sebulan. Karena tantangan himpitan tekanan itu luar biasa. Tetapi kalau kita semua saat berjanji di hadapan Tuhan, saat pernikahan, besok ada pernikahan, masih terharu, aduh pengantin perempuannya cantik, saat mengucapkan janji pernikahan, aduh so sweet segala macam, itu belum apa-apa, itu baru awal. Tetapi proses itu akan berjalan saat ada himpitan, penyatuan karakter, penyatuan visi dan misi, semuanya itu dibentuk dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu tidak bisa main-main, tidak bisa buru-buru hanya karena umur, hanya karena takut diomongin orang, hanya karena tuntutan dari orang tua dan segala macam jangan. Seperti Yusuf, dia melakukan apa kehendak Tuhan, dia melakukan tepat pada waktunya apa kata Tuhan dia lakukan. Jadi saya akan membacakan apa yang ada di buku Furu ini. Kelahiran Yesus dari seorang perawan memenuhi ketiga syarat. Yang pertama, satu-satunya cara Yesus lahir sebagai manusia adalah dengan lahir dari seorang wanita. Bagaimana sih Yesus disebut anak manusia kalau dia tidak lahir seperti manusia kebanyakan? Dia harus lahir dari seorang wanita, dia harus dikandung selama 9 bulan. Dia tidak tiba-tiba ada bayi ajaib, itu kan tidak ada. Yesus melakukan melewati proses seperti manusia kebanyakan. Yang kedua, satu-satunya cara ia dapat lahir tanpa dosa ialah dengan cara dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ada bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan, tetapi ada karena Roh Kudus itu sendiri. Jadi tidak ada sekarang di dunia ini tiba-tiba perempuan hamil, oh saya seperti Maria, saya hamil karena Roh Kudus. Tidak ada. Satu-satunya perempuan yang mengalami hamil karena Roh Kudus hanya Maria. Tidak ada Maria lain di luar sana yang mengaku-ngaku. Karena apa? Alkitab menuliskan hanya Maria. Dan itu dibuatkan oleh Yesaya juga. Yang ketiga, satu-satunya cara yang dapat sepenuhnya ilahi adalah dengan Allah sendiri selaku Bapaknya. Jadi kalau kita belajar tentang Trinitas waktu pelajaran yang pertama, apakah Tuhan kita itu 3? Apakah Tuhan yang orang Kristen itu 3? Kita meyakini bahwa Tuhan kita itu 1, Esa. Mengapa Yesus itu harus sebagai anak? Kalau dia tidak sebagai manusia, bagaimana bisa dikorbankan? Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, bagaimana orang Israel harus mempersembahkan korban penebus dosa, korban ucapan syukur, korban penebus salah, harus membawa korban, membawa kambing, membawa domba, membawa sapi, membawa lembu, itu kan capek. Tidak ada darah hewan itu bisa menyucikan manusia, hanya darah manusia yang kudus yang mampu menyucikan kehidupan manusia. Dan itu terpenuhi oleh Yesus sendiri. Karena Yesus adalah sosok yang luar biasa, fenomenal waktu saat itu, pasti ada pro dan kontra. Maria disebut sebagai seorang pezina, Yesus disebut sebagai anak haram. Tetapi itu omongan
Kita hari ini belajar banyak tentang pernikahan tadi. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghadapi satu permasalahan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana juga kita menghadapi banyak sekali pertanyaan tentang keilahian Yesus. Kita sudah punya jawabannya hari ini. Jadi pilihan ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah masih tetap percaya pada Yesus atau tidak? Atau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan belum percaya Yesus, tetapi ingin kerinduannya untuk mengenal Yesus lebih lanjut, mari datang sama-sama kita belajar di sekolah minggu, di ibadah, atau bisa bertanya kepada pendeta, kepada guru-guru sekolah minggu, kita akan sama-sama melayani. Jadi hari ini kita pelajaran kita yang ke-6 sampai sekian, kita belajar karya keselamatan, sesuatu yang besar, itu perlu proses dan perjuangan yang besar. Tidak ada namanya sesuatu yang hebat, itu lahir secara instan. Jadi yang hari ini kita sama-sama, yang hari ini masih berjuang dalam segala bidang, misalnya dalam sekolah, mungkin dalam pekerjaan, dalam segala hal. Bertahanlah engkau dalam ujian-ujian hidupmu, bertahanlah engkau bersama Tuhan, Tuhan besertamu dan engkau pasti akan menang. Apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kisah Yusuf. Bagaimana dia dengan tulus hati menerima Maria, menerima dia apa adanya, menutupi kekurangannya, menerima Maria dengan segala proses hidupnya, bahkan mendampinginya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus pun saat ini membimbing kami seperti Kau membimbing Yusuf. Tuhan berkati anak-anak-Mu dari murid dewasa, remaja dan senior. Dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Bila dalam keadaan kekurangan Tuhan cukupkan. Bila dalam keadaan kesusahan Tuhan hidupkan. Kami percaya bahwa Kudus-Mu yang membuat kami kuat. Berkati pertemuan-pertemuan ibadah kami selanjutnya Tuhan. Kami rindu kami bisa offside, tetapi kami sadari bahwa kami perlu sekali. Kami perlu menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati kami supaya kami bisa bertemu langsung dengan murid-murid remaja, dewasa dan senior. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memberkati kami lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami